Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan di dunia ini pada hakikatnya adalah perubahan. Dan berubah adalah bagian dari sebuah ketetapan yang ada di dunia ini. Di suatu tempat terjadi banjir, hujan lebat, benar. Tapi hujan tidak selamanya. Dia akan berganti dengan panas. Begitu juga panas terjadi di suatu tempat, benar. Tapi panas tidak akan selamanya, ada saatnya nanti berganti dengan suasana hujan. Itulah kehidupan, itulah hakikat kehidupan. Ada sedih, benar. Tapi sedih tidak akan selamanya, akan ada berganti bahagia. Ada senyum, ada tawa. Tapi ada saat tertentu, ada tangis yang datang hadir dalam kehidupan kita. Itulah hakikat sebuah kehidupan. Jadi teori ini menyimpulkan bahwa perubahan adalah sebuah ketetapan yang ada di dunia ini. Jadi ketetapan di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana dengan wabah virus corona yang sekarang sedang melanda dunia dan membuat kita sangat panik di beberapa tempat di seluruh dunia? Akankah dia berubah? Kalau berdasarkan teori tadi, maka corona akan segera berubah dan berakhir. Lalu bagaimana sekarang sikap kita untuk menghadapi perubahan yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang di luar nalar dan di luar perhitungan kita? Yang penting adalah jaga konsistensi hati kita. Perubahan sedahsyat apapun tidak merubah komitmen dan konsisten kita lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang merubah-rubah hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hati kami dalam situasi perubahan yang luar biasa itu, ala dinik, akan tetap berpegang teguh pada agama. Jadi sedahsyat apapun perubahan, sehebat apapun mungkin musibah menimpa kita, yakinlah kita tetap konsisten istiqomah pada Allah, akan ada saatnya berubah dan corona akan segera berakhir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menghadapi suasana yang sangat luar biasa bagi kita ini, ada dua pendekatan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita lakukan pendekatan langit, dan dua, kita maksimalkan pendekatan bumi. Apa maknanya? Menghadapi wabah yang sangat luar biasa, maka manajemen bumi untuk melakukan pencegahan, pengobatan, dan melakukan upaya-upaya maksimal secara fisik itu harus kita lakukan sebagai bagian dari ikhtiar dari manajemen bumi. Tapi jangan lupa juga bahwa ada pendekatan kedua yang akan bisa membantu kita meringankan perjalanan aktivitas fisik kita. Apa? Manajemen langit. Apa itu manajemen langit? Setelah kita melakukan ikhtiar secara fisik, secara maksimal, kita lakukan pencegahan, pengobatan, kehati-hatian, dan berbagai saran-saran yang diberikan oleh orang-orang ahli kepada kita. Semua kita lakukan secara maksimal, tapi jangan lupa kita pasrahkan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan ikhtiar. Ini kombinasi. Jadi harus ada how to combination between the sky management and earth management. Harus ada perpaduan manajemen langit dan manajemen bumi untuk menghadapi wabah corona ini. Terlalu mengandalkan logika dan kekuatan ilmu dan kekuatan manajemen bumi juga kita tidak bijak. Maka kita perlu bantuan kekuatan manajemen langit, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, itu kira-kira bagaimana kita mensikapinya. Yakinlah bahwa tidak ada daun yang jatuh selembar pun dari atas pohon di luar rencana Allah. Maka virus corona yang mewabah di seluruh dunia ini kita yakini bagian dari sebuah skenario besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagian dari skenario Allah, maka penawar terbaik adalah kita melakukan pendekatan kepada pemilik virus yang terbaik. Kita lakukan upaya maksimal pencegahan
Kita ikuti saran-saran terbaik dari para ahli, tapi juga jangan lupa kita melakukan pendekatan kepada sang pemilik virus, karena melakukan pendekatan kepada sang pemilik virus adalah salah satu penawar terbaik untuk menghindari virus corona ini. Saya secara pribadi ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama di garda terdepan, yang kita tahu para dokter, para tenaga medis, para perawat, yang saya kira mereka lah orang-orang yang terdepan yang penuh risiko tinggi. Saya berharap mudah-mudahan semua apa yang Anda lakukan untuk memberikan yang terbaik pada sesama akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa lelah. Kalaupun Anda letih, kalaupun Anda lelah, maka keletihan dan kelelahan Anda akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan virus corona ini akan segera berakhir dan akan berganti dengan suasana normal kembali. Allah sang pemilik semua ini, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.